Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Andra Ramaputra Barusman, dalam mata kuliah Kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lesson 9 tentang kepemimpinan strategik. Dan langsung saja, saya akan mulai. Oke, baik. Pada tahap pertama ini atau bagian pertama, kita akan membahas tentang apa itu kepemimpinan strategik. Dan yang pertama kita akan bahas bagaimana kunci mengimplementasikan strategi. Untuk bisa berhasil, maka yang dibutuhkan dalam strategi adalah struktur, yaitu struktur organisasi dan bagaimana organisasi itu dijalankan. Berikut juga job description dari masing-masing orang yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah leadership-nya itu sendiri atau kepemimpinannya. Termasuk juga adalah gaya kepemimpinannya atau style, kemudian juga staffing, penempatan karyawan, dan juga skills ataupun kemampuan dari para orang-orang yang ada di organisasi. Kemudian culture atau budaya, ini artinya adalah nilai-nilai yang dibagi, yang diciptakan melalui perilaku hari-hari. Dan ketiga inilah kunci dalam implementasikan strategi, yaitu structure, leadership, dan culture. Kemudian kepemimpinan strategik itu meliputi yang pertama, kemampuan untuk mengantisipasi, memimpikan, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategi. Jadi, di sini adalah bicaranya konsistensi. Bagaimana konsistensi untuk bisa mendapatkan perubahan strategi yang diinginkan. Kemudian pekerjaan multifungsi yang melibatkan bekerja dengan orang lain. Berarti di sini kepemimpinan strategik adalah melibatkan banyak orang untuk bisa saling bekerja sama. Kemudian lebih mempertimbangkan keseluruhan organisasi daripada hanya subunit. Di sini berarti organisasi merupakan tujuan utama. Dan tujuan organisasi ini harus bisa dipahami oleh semua orang-orang yang ada di dalam organisasi. Kemudian kerangka referensi manajerial, yaitu bagaimana kira-kira apa yang akan dilakukan berdasarkan referensi-referensi yang ada. Kemudian bagaimana kepemimpinan strategi dan proses manajemen strategi. Kepemimpinan strategik yang efektif dimulai dengan membentuk formulasi. Di sini ditentukan maksud dan tujuan strategi serta misi strategi. Yang ini nanti akan mempengaruhi keberhasilan tindakan strategi. Kemudian dari situ kita buat formulasi strategi yang akan diterapkan dan kemudian kita terapkan strategi tersebut. Dan akhir daripada strategi tersebut adalah competitive strategic above average returns atau strategi kompetitif di atas pengembalian rata-rata. Artinya kita memiliki strategi yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain di organisasi yang sejenis. Kemudian pertimbangan utama dalam kepemimpinan strategik ini mencakup dua aksi. Yang pertama yaitu membimbing organisasi dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus. Karena perubahan terjadi setiap saat, kapan saja dan di mana saja, maka kepemimpinan dalam strategik ini harus bisa mengarahkan organisasi untuk bisa menghadapi perubahan yang terjadi setiap saat. Kemudian menawarkan keahlian manajemen untuk menghadapi atau mengatasi perubahan yang terjadi secara terus-menerus tersebut. Kemudian bagaimana dalam menyikapi perubahan? Dalam menyikapi perubahan, maka ada aktivitas yang bisa dijalankan. Yaitu yang pertama memperjelas merumuskan strategic intent atau di sini kita mencoba untuk melihat apa saja strategi-strategi dalam menghadapi perubahan tersebut.
Kemudian mengembangkan organisasi dalam rangka menyesuaikan terhadap perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga adalah membentuk culture organisasi atau membentuk budaya organisasi. Karena perubahan terjadi, mungkin saja perubahan yang sangat baru, cara kerja baru, permintaan pasar baru, kondisi eksternal baru, maka organisasi budayanya pun juga harus mengikuti terhadap perubahan tersebut. Kemudian bagaimana strategic intent dan culture organisasi? Strategic intent adalah artikulasi kriteria yang singkat atau karakteristik apa yang mau dicapai oleh perusahaan ataupun organisasi. Kemudian culture organisasi adalah sejumlah asumsi penting sering sekali tidak dinyatakan yang disepakati oleh anggota dalam satu organisasi. Jadi anggota dalam organisasi sepakat tentang budaya yang akan diterapkan di organisasi tersebut. Demikianlah kiranya untuk pertemuan 9 bagian pertama ini. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan 9 bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.